Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safil haniya wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah was salahil 'aqibah bi rahmatika. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, pada penghujung bulan Rajab yang kita sama-sama berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan semua dosa-dosa kita di sepanjang Rajab yang mulia ini, dan mudah-mudahan insyaallah pada hari ini sebagian yang meyakini dan sebagian yang menganggap bahwa hari ini adalah tepat 27 Rajab, hari memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan ikatan kita dengan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa, wabil khusus peristiwa Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan menjadi peristiwa yang sangat berharga dalam hidup kita. Ketika memperingati perjalanannya Nabi, sejatinya perjalanannya Nabi itu tidak menjadi arti kecuali untuk kita sendiri. Apa yang dilihat oleh Nabi, berita itu kembali ke kita. Dan apa yang didapat dari Nabi itu melalui Allah, itu juga syariat yang ditujukan untuk kita. Maka Isra wal Mi'raj ini bukan hanya tentang Nabi tapi juga tentang kita, di mana Nabi SAW melihat golongan yang mendapatkan nikmat, begitu juga sebaliknya. Nabi juga diperlihatkan golongan yang mendapat fitnah, dan begitu juga yang selamat. Golongan-golongan yang juga di dunianya ditunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, itu semua juga Nabi lihat, dan begitu juga kebalikannya. Ada orang yang berbuat taat, Allah tunjukkan ini hasil taatnya. Ada orang yang berbuat buruk, Allah pertunjukkan ini hasil buruknya. Tujuannya Isra wal Mi'raj ini hanya untuk semakin mengukuhkan keyakinan kita yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa risalah Nabi tidak hanya turun dari Al-Quran, tapi tidak luput juga dari mukjizatnya, di mana Allah memperlihatkan kepadanya hal-hal yang belum terjadi di masa itu. Jadi Bu ya, Nabi ngelihat orang-orang beserta dengan kenikmatan dan keadaannya, itu kan sesuatu yang ditunjukkan sama Allah, kejadiannya belum terjadi tapi sudah ditampakkan hal yang akan terjadi. Loh gimana coba kalau kita pikir ada orang yang disiksa, kepalanya misalnya dihancurkan kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Man haula ya Jibril, Nabi nanya itu siapa wahai Jibril? Oh itu orang yang lalai daripada sholat, yang lalai daripada sholat. Kan itu tadi dibaca sama Ustaz Luya ya. Begitu juga ketika Nabi melihat sosok orang
yang perutnya begitu besar, dia pun sampai nggak sanggup jalan dari besarnya perut itu. Oh ternyata begitu dilihat, oh ini ternyata si pemakan harta anak yatim. Dan seterusnya, masih banyak lagi daripada apa yang Nabi lihat, itu dari siksa. Begitu juga dari surga. Akan indahnya, akan apa yang Nabi SAW gambarkan kepada kita dari harum baunya. Semuanya, nyanyian-nyanyian berarti apa yang terjadi, apa yang akan telinga kita dengar kelak di sana. Dan masih banyak lagi ya. Semua itu tujuannya untuk apa? Semakin menguatkan kita. Oh ternyata kalau cuman diturunin ayat demi ayat, disampaikan tentang perintah-perintah, disampaikan tentang larangan-larangan, tapi nggak dikasih gambaran akan peristiwa-peristiwa efek dari perbuatan, oh berarti ini bisa jadi nggak banyak orang yang semakin meyakini risalahnya. Ditarik sama Allah, dibawa, diperjalankan Isra wal Mi'raj, ditunjukin keadaan demi keadaan, sampai peristiwa bahkan yang terjadi tentang siapa? Tentang seorang wanita yang tidak hidup pada zamannya. Seorang wanita yang tidak hidup di zaman umatnya. Siapa dia? Seorang Masyitoh. Masyitoh itu kan hidup di zamannya siapa? Di zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa, tapi Allah ingin menyampaikan berita tentang Masyitoh kepada kita. Berita tentang sosok keteguhan iman seorang wanita. Berarti kan di masa itu ada Asiyah binti Muzahim ditambah dengan Masyitoh ini yang kisahnya diceritakan sama Nabi ketika Nabi kok nyium ada bau harum. Dari mana nih bau harum? Berarti wangi itu dicium sama Nabi sampai bikin Nabi penasaran, bertanya ini wangi apa? Dijawab itu wanginya Masyitoh bintu Fir'aun, hairstylistnya putri Fir'aun, tukang sisir yang suka ngerawatin rambut anak Fir'aun. Masyitoh itu profesi, bukan nama. Makanya tadi saya bilang hairstylist dia. Dia yang ngerapiin rambut anaknya Fir'aun. Namanya juga tinggal di kerajaan. Ya Bu? Iya, bahasa sekarangnya hairstylist. Bahasa Inggris maksudnya. Kalau kita biasanya yang nyalonin rambut kita tuh, ya, itu tuh Masyitoh tuh profesi. Tukang sisir dia. Tukang yang bikin rambut jadi cakep. Lah, itu kan tidak ditemukan di Al-Quran ceritanya. Tapi Allah ingin mengharumkan juga namanya, ingin diangkat daripada kisahnya. Melalui perjalanan Isra Nabi itu, Nabi SAW kembali menyampaikan kepada kita siapa sosok Fir'aun, si Masyitoh ini dari kisahnya yang disampaikan oleh Jibril. Dia si tukang sisirnya putri Fir'aun. Karena dulu profesinya itu yang ngerapiin rambut anaknya Fir'aun, ternyata ajarannya Nabi Musa sampai ke telinga dia, mengakar di dalam hati dia sampai dia beriman kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tapi keimanan itu sekian lama disembunyikan, ujung-ujungnya ketahuan juga. Disembunyiin tuh dari Fir'aun, karena kalau sampai ketahuan udah habis dah. Bener aja itu dari refleksnya dia yang kagak sengaja. Ketika iman seseorang itu makin bertambah Bu, maka bakal kelihatan dari ceplosan-ceplosan lisannya. Itu bakal nampak dari celetukan-celetukan refleksnya. Ini mohon maaf, orang kadang-kadang kalau dikagetin refleksnya apa?
Ada orang yang dikagetin, tahu-tahu begitu dia kaget, astagfirullah. Nah, ini berarti baguslah imannya dia nih, refleksnya positif, baik, bahkan zikir. Begitu dikagetin, dia terkejut, la haula wala quwata illa billah. Oh bagus, keluarnya refleksnya zikir. Tapi banyak juga kan orang yang ketika dikejutkan, dikagetin, refleksnya ya kagak-kagak, kurang ajar lo, atau apapun itu bahasanya, sampai kadang-kadang ke kata-kata yang tidak semestinya, ya, berbicara hal-hal yang tidak baik, tidak senonoh. Nah, itu semua refleks seseorang itu mewakili kepribadiannya. Artinya ketika iman gitu ya sudah mendarah daging lisan, tiada henti dari zikir, nah itu tuh akan menjadi refleks-refleksnya kita Bu pada umumnya. Begitulah terjadi pada Masyitoh ini. Masyitoh ini lagi sedang asik-asik nyisir, tiba-tiba jatuh sisirnya. Nah ketika jatuh itu membuat dianya terkejut. Nah begitu dia terkejut, diambil kan, ngucaplah kalimat dari mulutnya itu, Bismillah ta'isa Fir'aun. Jadi kurang lebih kalau kita kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, misalnya begitu ya, ada kalimat aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, kalau kita kan ngertinya gitu. Nah dia itu mungkin di masa itu Bismillah adalah kalimat yang menjadi selalu mengawali dalam aktivitas, sampai sekarang pun gitu. Nah, tapi ketika mengutuk, nah ternyata yang dikutuk itu adalah si Fir'aun yang mengaku Tuhan. Ya kalau dipikir-pikir, ya pantaslah kalau dia dikutuk oleh lisan-lisan kita, ya karena dia itu berani-berani mengaku sebagai itu. Jadi begitu dia refleks mengucap Bismillah ta'isa Fir'aun, refleksnya apa? Dengan menyebut nama Allah, semoga Fir'aun segera tumbang. Fir'aun itu zalim, ya zalim dia itu. Jadi refleksnya dia semoga Fir'aun, jadi dengan menyebut nama Allah semoga Fir'aun itu binasa, semoga Fir'aun tumbang. Didengar sama anaknya, hah? Dia doain bapak saya lengser, dia doain bapak saya jatuh, dia doain bapak saya yang kenapa-napa, nggak terima. Katanya kamu sudah tidak beriman pada bapakku, ya akan kuadukan kamu sama bapakku. Ternyata beginilah Bu, orang zolim itu, orang nggak baik itu pasti akan melahirkan anak-anak yang kurang lebih sifatnya sama, yaitu anaknya tukang pengaduan, diaduin lah itu sifatnya. Dari apa yang dia lihat seorang penyisir rambut, langsung dilaporin ke bapaknya, Pak ternyata kita punya pengkhianat, ada orang di dalam istana kita yang tidak beriman kepadamu. Wah murkanya Fir'aun, sebagaimana yang mungkin sudah beberapa kali kita dengar akan kisahnya. Begitu marah Fir'aun sampai memanggil dia dan seluruh ahli keluarganya. Jadi kalau dibilang zolim tuh gini nih, orang menganiaya orang aja langsung itu kan udah dibuat zolim. Gimana itu nggak disebut paling zolim? Ya iya, orang yang salah satu, yang diseret keluarga. Yang salah satu, tapi yang diseret keluarga. Suaminya, anak-anaknya semua dibawa ngadep ke Fir'aun. Jadi kamu tinggal di sini, kamu berurusan denganku di sini, tapi kamu nggak beriman sama aku, kata Fir'aun bilang. Dijawab sama Masyitoh dengan penuh ketegaran. Nih perempuan-perempuan ini kalau kisah-kisahnya diangkat sama Allah sama Nabi di dalam Al-Quran maupun melalui hadis, kita tuh akan melihat sosok wanita-wanita itu yang begitu sangat-sangat tangguh, lantang, menyuarakan hak. Nggak ada tuh gambaran perempuan gemeteran, takut, gimana gitu ya. Sosok-sosok wanita hebat itu lantang dalam menyuarakan yang benar. Mereka selalu terkesan menjadi sosok pribadi penuh kelembutan,
dari perangai, dari perbuatan, namun tidak meluputkan semangat, juang dan kekuatan mereka yang tiada ada tandingnya. Ini Masyidah dipanggil, nggak gemeteran karena ngadepin Firaun, nggak takut dia, karena dia sudah punya Allah di hatinya. Ngadep, betul apa yang disampaikan putriku, kalau kamu itu tidak beriman kepadaku. Aku beriman kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya kan Allah bukan Tuhanku doang, sebetulnya dia juga Tuhanmu. Oh, jawaban ini menyakitkan hati Firaun. Ku beri kau kesempatan terakhir kalinya. Mau tidak kembali beriman kepadaku? Mungkin saja bisa ku lepaskan kamu. Aku hanya beriman kepada Rabbku Allah, Tuhanku Allah, yang mana dia Tuhan seluruh alam semesta dan seluruh makhluknya di muka bumi ini. Kuat sudah iman di hatinya. Langsung Fir'aun dengan kemarahannya, ambilkan panci kuali yang besar, panaskan, didihkan di dalam kuali itu. Ya, bisa dibayangin, mungkin air, mungkin minyak, wallahu a'lam bishawab. Mau itu air, mau itu minyak, intinya mendidih. Mendidih nih. Kuali ini disiapin buat siapa? Udah paham ada kuali besar berarti buat masukin badan orang. Tapi nggak gentar. Itu dikasih peringatan sama Firaun. Kau kasih peringatan. Kembalilah beriman kepadaku, ku lepas kau dan keluargamu. Suaminya, anak-anaknya, semua nekenin ke istrinya, ke ibunya apa? Ya ummi innaki alal haq. Ibu, kamu tuh dalam jalan yang benar. Jangan gentar, jangan takut. Kamu tuh di dalam jalan yang benar. Wah, makin semangat ini perempuan. Enggak berubah pikiran. Kalau begitu siap. Masukkan satu persatu keluarganya dulu. Biar dia merasakan pedihnya kehilangan orang terkasih. Kalau dia yang langsung mati nggak seru, kata Fir'aun. Biar dia nyaksiin dulu satu persatu dari keluarganya telah tiada di depan matanya. Suaminya disuruh masuk ke dalam kuali itu dulu. Begitu suaminya mau jalan, mau ngelangkah, bilang sama bininya, sama istrinya, Masyidah ini, kamu itu di jalur yang benar, jangan gentar, dikuatin. Padahal mau meninggal ini. Masuk ke dalam panci. Disusul anak-anaknya. Satu yang dewasa masuk. Dua yang masih remaja masuk. Tiga gitu ya, yang masih anak-anak masuk. Sampai satu persatu, bayangin kan hati ibu ya. Satu, dua anaknya tuh masuk ke dalam panci itu, dia pun merasa terenyuh. Tapi sebelum anaknya melangkah, semua ucapannya sama kayak sang bapak. Bu, kamu di jalan yang benar, jangan mundur, jangan gentar. Anak-anaknya juga punya iman yang gak kalah tandingnya. Sampai dia masih punya anak di dalam buayan. Masih ada anak bu dalam buayan ini. Anaknya di dalam pelukan dia. Kata Fir'aun, lemparkan dirimu dan bayi kecilmu itu ke dalam kuali ini. Dia namanya ibu ya, ketika berada dalam kedekatan dengan anak-anaknya yang masih bayi, kayak menurut dia ngerti kagak, tahu apa kagak, terus tiba-tiba harus ikut binasa hancur, itu ada derdek di hati dia. Ya Allah, ini anak masih kecil, apa ia harus ikut bersama denganku masuk ke dalam kuali ini? Inilah yang datang dalam qila, dalam salah satu riwayat yang menyatakan salah satu anak yang bicara juga ketika bayi. Ada anak yang salah satunya dulu bisa bicara juga ketika bayi, salah satunya dia nih.
ngomong, ya ummi innaki alal haq. Wahai ibu, kamu itu di jalan yang benar. Jangan mundur, jangan gentar. Oh, begitu dia dikasih sama Allah ya, support langsung bayi yang nggak mungkin bisa ngomong, toto ngomong, masuk dia dengan bayinya ya bersama ke dalam kuali tersebut. Namun ajaibnya ketika seorang masyitah ini masuk ke dalam kuali besar itu, ternyata justru keluar harumnya bau tubuh dari panci atau kuali itu yang sangat-sangat wangi, dan itu sampai-sampai wangi tersebut dicium oleh Nabi, bahkan sudah terpaut jarak waktu yang begitu lama dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka harum itu sama Allah dijaga, harum itu sama Allah dilestarikan. Kalau kita kan punya bahasa apa Bu? Bahasa bahasa perumpamaan, namanya harum. Oh, ini bukan nama. Nah, masyitah bukan hanya namanya harum, tapi memang harumnya diri itu, harumnya perbuatan itu, harumnya juga wangi dari perjuangannya itu sama Allah dijadikan satu, melekat dalam ingatan seluruh kaum muslimin bahwa dahulu ada seorang wanita yang begitu luar biasa menjaga imannya, yang begitu luar biasa mengukuhkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita hari ini bisa belajar dari keteguhan hatinya. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini insyaallah banyak hikmah-hikmah di baliknya, dan kita sudah menguraikan di beberapa kajian demi kajian. Banyak yang menyampaikan tentang hikmah-hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Insyaallah semua hikmah-hikmah itu dapat kita petik dan dapat kita selami dan dapat kita betul-betul pelajari, agar kita semua bisa betul-betul menjadi pengamal dari risalah-risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Walaupun kita hari ini pada momen Isra wal Mi'raj, tapi kita tetap tidak mau meninggalkan rutinnya kita, keistiqomahan kita, karena mengingat kajian kita itu yang tepatnya di sini pembahasannya juga tidak kalah pentingnya, karena ini menyangkut hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita antara saudara dengan saudara, yang perlu kita sama-sama jaga selalu agar kita tidak menjadi orang yang mengabaikan nilai-nilai tali persaudaraan, khususnya antara kaum muslimah. Insyaallah. Mari kita yang punya buku boleh buka kitabnya, yang tidak boleh hanya menyimak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haqqil akh 'alal akh, di antara tanggung jawab saudara, seorang saudara atas saudaranya, atau haknya saudara terhadap saudara lainnya, an yaqbal i'tidarahu walau kana mubtilan, hendaknya saudara itu menerima uzurnya Bu, permohonannya dari kesalahan-kesalahannya, walaupun sejatinya emang dia ini salah jelas-jelas. Punya teman, tahu orang dia salah, dia yang salah. Nah, biasanya kan kalau kita nih tahu orang jelas salah, justru kadang-kadang lebih susah memberi maafnya. Karena kita bukan lagi meraba, kita lihat pakai mata emang dia salah. Dia ngelakuin kesalahan dalam urusan bab pertemanan, persaudaraan, atau kesalahan lainnya. Ketika mata kita nih ngelihat salahnya orang, kita bakal diujinya lebih besar. Ujiannya apa? Lebih susah maafin orang. Karena mata kita ditunjukin betul salahnya, ini salah. Dan sifat manusia itu kalau ngelihat salah, dia itu lebih memperbesar salahnya ketimbang mencari-cari kebaikannya, kan gitu. Tapi tanggung jawab saudara terhadap saudaranya,
ternyata dia diminta untuk apa? An yakbal, menerima permohonan salahnya itu, ya, dari kesalahannya itu, walau kana mubtilan, walaupun emang jelas-jelas dia salah. Artinya kita jadi orang jangan mentang-mentang salah berarti kita bisa seenaknya berbuat, bebas ninggalin, bebas nyuekin, gitu kan. Kadang manusia, kita punya temennya ada yang salah nih, begitu kita tahu dia yang salah, kita tuh kadang-kadang suka seenaknya. Ini orang emang gak pantas diajak ngomong, ini orang emang gak pantas dibaikin, ini orang emang kagak pantas ditolongin, ini orang, ini ujian buat kita. Makin kita melihat kesalahan orang, ya, kita diuji sebesar apa hati ini ingin memberi maaf terhadap orang itu. Kesalahannya makin besar soalnya, kelihatan nih depan mata. Nah, kalau bicara hak, kita sebagai manusia, wabil khusus sebagai saudara, penting buat kita itu belajar punya maklum yang luas. Justru ketika kita sadar kalau emang dia salah, kan gitu kan, kalau emang dia salah, maka tugasnya kita apa? Terima maafnya, terima pengakuannya, terima semua dari bentuk kenyataan dari kesalahannya, terima. Iya, dia salah, temen khilaf, menyimpang. Alhamdulillah sekarang bisa kita ingetin. Alhamdulillah, itu kan enak. Nah, ini sedikit kan saya ulas dari pembahasan kita yang kemarin. Ini kemarin tuh ngelanjutin dari pembahasan yang kemarin. Karena kan Nabi sudah beri peringatan, barang siapa orang yang didatangi saudaranya, ya, datang mau minta maaf nih, datang nyesel dari suatu dosa atau suatu perbuatan yang dia perbuat, ya kan, maka Nabi bilang terima permohonan maafnya, terima penyesalannya, terima, jangan enggak. Mau dia salah atau dia nggak salah, mau dia benar atau dia kagak, pokoknya tugasnya kita sebagai saudara terima. Karena kata Nabi, kalau sampai kamu didatengin orang dengan sungguh, dengan tulus memohon maaf, mengakui kesalahan, mau benar apa kagak, mau sungguh-sungguh dari hati atau tidak, maka ketika kita menutup diri dari memberi maaf, apa katanya? Fa inna lam yakbal. Kalau fa'in lam yakbal, kalau kamu nggak terima, kata Nabi, maafnya, kamu nggak akan lewat di telagaku nanti. Kamu nggak akan minum dari telagaku nanti. Wah, ini kan bukan main-main diingetin sama Nabi. Nggak dapat telaga Nabi itu, na'udzubillah min dzalik. Apa rasanya? Kesalahan lisankah? Kesalahan sikap dari perbuatankah? Atau kesalahan-kesalahan lainnya, maafin. Dan kita diajarin buat selalu beri maaf, buat selalu melapangkan hati, biar kita nggak simpen-simpen unek-unek yang tidak semestinya ada di dalam hati kita. Dijaga, terima. Sampai dikata sebuah syair, iqbal ma'adzir man ya'tika mu'tadiran. Terimalah alasan orang yang datang kepadamu dengan permohonan maaf. Hati jangan keras kayak batu. Udah datangin orang minta maaf, dipersulit. Mau ucapannya benar atau ucapannya kagak, urusan dia. Tapi ketika ada orang yang datang kepada kita menyesali, memohon maaf atas sikapnya atau atas perbuatannya, jangan jadi orang yang hatinya sekeras batu. Enggak deh, udah cukup. Loh, mungkin hari ini kamu tersakiti, betul, tapi boleh jadi yang menyakitimu itu ternyata siapa? Orang yang tulus, orang yang hatinya baik. Tapi dia manusia tetaplah manusia.
Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Justru ujian-ujian ikatan itu, Bu, mau ikatan rumah tangga, mau ikatan tali persaudaraan, itu akan dilihat kesungguhannya itu justru ketika datangnya ujian dari ikatan itu. Ketika yang satu ngelakuin kesalahan, kira-kira hati yang satunya lagi gimana? Ingin mengutuhkan, ingin mempertahankan, atau justru semakin merenggangkan? Rumah tangga kan gitu juga. Misalnya yang satu buat salah, yang satunya buat onar, yang satu kan berarti yang tersakiti, umpamanya gitu. Yang satunya yang tersakiti. Gimana nih? Mau lihat ikatan hubungan dia ini benar-benar solid, benar-benar kuat apa kagak? Bukan yang selalu penampakannya harmonis. Kalau yang selalu penampakannya harmonis itu nggak pernah dites. Kalau bahasa kita belum pernah dites. Ibu pernah lihat mobil kalau mau pertama kali diluncurkan? Bukan test drive. Test drive mah udah enaknya. Ini diuji, standarisasinya ada. Mobil ini ditabrakin beneran di tembok. Kalau tuh mobil nggak ditabrakin, nggak bisa jualan dia. Mobilnya dites, kecepatan sekian, nabrak beton, yang hancur apa aja. Diuji. Kalau nggak dibenturin nggak tahu seberapa kuatnya ini mobil. Rumah tangga, ikatanmu itu kalau nggak diuji, kamu nggak tahu hubunganmu sama dia sekuat apa. Maka ujian hantaman besar datang dalam hidup rumah tangga, tujuannya itu mau ngelihat nih orang cinta beneran apa kagak? Nih orang mengakui betul nggak kalau ini pasangan dia atau imam dia atau orang yang betul-betul sehidup semakan setidur sama dia. Pengen diuji. Kalau kagak diuji, jalanin aja, tes aja. Udah pernah belum mobilnya kalau nabrak gimana? Oh, alhamdulillah, saya mah selama hidup belum pernah nabrak. Alhamdulillah, semasa hidup belum pernah nabrak. Alhamdulillah. Tapi orang nggak mau membeli sesuatu tanpa ada testimoni bila terjadi sesuatu. Contoh kecil lah saya kasih gambaran itu. Saya ditanya, Ustazah nggak tertarik pakai mobil listrik? Belum tuh, saya bilang. Loh kenapa? Karena belum ada review yang bikin saya perlu untuk beli. Nggak ada reviewnya satu orang pun yang merasa, misal contohnya, oh ini ketika mobilnya kebakaran cuman tinggal diginiin apinya padam, misal, oh tertarik juga, boleh tuh, ini kan untuk safety, keselamatan. Ternyata nggak ada, yang ada sekali nabrak tuh meledak. Yang ada begitu kan kebanyakan. Siapa yang mau beli? Saya bilang orang review-review yang tampil yang ada sekali konslet kebakar semuanya. Nggak, mobilnya ringkih, saya bilang. Tuh mobil ringkih, saya ogah colek. Ringkih karena ringkih, katanya ringkih. Dan itu kita dapat dari mana? Kan contoh. Begitu juga ikatan saudara, sahabat. Nggak bisa tuh kita anggap dia saudara kita, sahabat kita, sampai benar-benar datang ujian. Begitu ujian datang, hantaman datang, itu justru waktunya benar-benar hubungan itu diuji. Langgeng apa kagak nih? Awet apa kagak nih? Apa ujung-ujungnya begitu hantaman dari ujian itu datang, udah cukup sampai di sini aja.
udah paham, udah ngerti sama karakter dia. Nah, makanya hari ini susah banget nyari sahabat sejati, karena orang itu nggak benar-benar paham ikatan pertemanan, ikatan sahabat gitu ya. Itu sama pentingnya untuk dijaga. Jangan mau jadi orang gampang kita mah, nggak ada dia tinggal pergi ke yang lain. Banyak teman kita nih, teman kita semua nih. Teman kita benar, ini teman kita semua, nggak ada yang tidak. Tetapi sekali kita itu dibawa oleh satu alur daripada sunnahnya alam ini. Apa tuh? Pasti ada kedekatan yang lebih dari mereka-mereka semua ini. Ada yang lebih dekat. Nabi Muhammad sahabatnya banyak, tapi yang selalu menjadi teman duduk musyawarah Nabi berapa orang? Kan gitu. Nabi punya banyak temennya. Ada orang yang ikut perang Badar, kan gitu. Ada orang yang ikut perang Uhud, banyak kan berarti jumlahnya. Ada juga orang-orang yang disebut dengan Asyrah Mubasysyirina bil Jannah, 10 yang dikabarkan dia akan masuk surga. Nabi punya sahabat beraneka ragam, macam-macam. Semuanya sahabat. Tapi ada yang lebih dekat. Itu sudah hukum alam, Bu. Bukan pilih kasih. Hukum alam. Ibu lahirin 5 anak. Tahu kenapa? Ada satu yang kayaknya di hati berat banget sama dia. Itu hukum alam, makanya diingetin sama Nabi. Itu udah begitu dari sononya ya, gitu ya. Kamu nggak boleh ikut ke bawah perasaan. Gara-gara condongnya sama satu, sampai kamu mengabaikan sisa anakmu yang lain. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Takwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Kecondongan ada. Sama si ini kayaknya bawaannya sama dia kagak-tegaan aja. Perasaannya nggak bisa dinafiin, tapi sikap nggak boleh dibeda-bedain. Ini PR orang tua. Segitunya anak sama dilahirin, sama dikandung, nggak ada yang tahu-tahu yang satu ditiup, yang satu begini. Lahirin beda rasanya, iketannya sama yang lain-lainnya beda. Ada yang satu lebih serak, ada yang satu lebih nggak tega, ada yang satu lebih gimana. Itu nggak bisa dibuat-buat. Sama, ini temen kita semua banyak banget ya Allah. Kenal sama sini, kenal sama sini, kenal. Tapi hati punya condong. Itu udah dari situnya begitu. Hati punya condong. Nah, kalau orang selalu beranggapan hari ini aku condong sama dia, ada masalah sama dia, tinggal cari yang lain. Emang teman dia doang, emang orang dia doang. Ini kan nunjukin apa, Bu? Berarti kan citra hubungan sejati nggak ada. Loh, yang enak itu kan saya kenal dia dari sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang nih masih bestie. Dari muda deket sampai tua masih deket. Kan enak kalau begitu. Ini baru contoh cerminan ukhuwah. Tidak putus hanya karena godaan-godaan. Tidak putus hanya karena gunjingan-gunjingan. Tidak putus hanya karena kompor-kompor yang mau ngerusak. Enggak datang orang si itu akrab banget, giliran sama dia aja loh, gitu. terus gelagapan. Bukan begitu, sama lu juga. Aduh, masa lo aja bilang aja iya emang dia saudara aneh, sahabat aneh, sianan, biarin. Ente saudara aneh, dia saudara aneh. Orang ketika orang datang begitu, Bu, orang datang, oh yang eno aja loh, baik banget. Giliran kita kan siapa? Kita kan bukan siapa-siapa. Ini kan suka nih orang nyindir begini nih, suka kan?
Iya, orang suka manas-manasin begini nih. Kita gelagapan. Nggak usah gelagapan. Lagi siapa dia mau intervensi perasaan? Kok bisa ada orang kita biarin mengintervensi perasaan? Itu kan perasaan kita. Berteman-berteman aja. Yang asik-asik aja. Nggak usah urusan yang satu mau peduli sama siapa, yang satu mau perhatiin siapa. Ini ikut banget. Pasti ini buat bestinya tuh. Sindir mulu. Pasti buat bestinya. Ngapain teman begitu bersahabat? Yang santai aja. Yang penting kamu harus paham satu. Paham satu. Kecondongan hati orang. Itu jangankan orang lain. Kita pun begitu. Kita gak bisa nafiin dan gak perlu intervensi orang. Orang mau deket sama siapa, mau akrab sama siapa, mau kembaran baju sama siapa, mau setelan kerudung bareng sama siapa, mau kembaran sendal sama siapa, ya mau kembaran apa lagi Bu? Gelang sama siapa, biarin. Biarin. Repot Ibu. Diintervensi orang mau deket sama siapa, biarin. Karena ketika kecondongan hati dia sama orang lain misalnya, tanpa disadarin hati kita juga punya kecondongan. Ustazah, masalahnya Ustazah, hati saya condongnya sama tuh orang. Kan gitu. Masalahnya tuh orang condong sama orang, hati saya condong sama dia. Jadi kan bawaannya gimana gitu. Dia suka nyindir-nyindir, suka ini, ceritanya nih cemburu. Ceritanya cemburu. Nah, di sini nih Bu yang perlu ibu-ibu pahami. Cemburu itu bagian dari ujian hubungan. Katanya ulama gini, cemburu itu dalam rumah tangga dulu ya, rumah tangga. Itu kalau ada kayak penyedap. Rumah tangga ada cemburunya, sedep. Tapi tahu nggak takaran penyedap itu sebanyak apa? Dikit Bu. Kalau kebanyakan enek. Ya. Ibu masak sayur asem, mecinnya sebungkus, masukin semuanya. Apa jadinya tuh sayur asem? Enak. Rumah tangga isinya cemburu mulu, enak. Nggak jadi sedep. Tapi kalau kasih sesendok kecil penyedap, katanya kan namanya penyedap. Seujung sedep rasanya. Enak. Wah, ini nih rumah tangga pakai cemburu, enak sedep. Temen pengen cemburu, nggak ada sedep-sedepnya. Nggak ada sedep-sedepnya Bu. Kalau temenan cemburu nggak ada sedep-sedepnya. Pokoknya kalau temenan cemburu nggak ada sedep-sedepnya. Itu langsung spontan enak. Cemburu sama teman kan berteman. Cemburu mah simpen aja, itu buat di rumah tangga kita. Gitu loh. Buat di rumah tangga nggak apa-apa. Lah kalau temenan cemburu, ente deket sama siapa? Sama dia aja jalan mulu. Sama ini begini. Giliran kita mah siapa katanya. Nah, disindir nih, disindir. Iya, ada yang cemburu nih. Ada yang cemburu, iya. Iya, sekali dua kali. Lucu aja kelihatannya. Tapi kalau akhirnya serius, bubar. Kita belajar tujuannya itu menguatkan kesetiaan dalam tali pertemanan. Kesetiaan dalam ikatan ukhuwah. Ukhuwah itu penting, jangan dinodai oleh kecemburuan. Teman kita mau berteman sama siapa aja di waktunya. Arisan aja banyak Bu. Arisan banyak gak? Ada arisan
ABC, ada arisan BCD, ada arisan, banyak deh pokoknya tuh arisan. Nah, tuh setiap kita arisan, setidaknya muka-muka arisan tuh beda-beda orangnya kan. Waktu ada temen kita main sama arisan ABCD, teman-teman BCD jangan baper. Biarin aja dia sama arisannya. Dia mau asik dengan teturu temennya. Kan itu berwaktu. Ada porsi. Makanya saya selalu bilang, hidup tuh paling enak dinikmatin. Jangan dipengenin. Kalau bahasanya udah jadi kepengen, udah pusing. Kalau dinikmatin, bas lagi teman ada depan mata kita. Ngomong yang enak-enak, cerita apa kabar, bercanda, apa segala macam. Ini mah enak dikangenin. Emang porsi berteman gak boleh kelebihan. Kalau kelebihan banyak salah. Makanya ketemunya itu dalam ranah harmonis saja. Jangan berat-berat. Makanya datang minta maaf, gedein hati. Udah, ane udah maafin. Udah jangan terlalu ini. Kan ente saudara aneh. Enak begitu. Daripada, lihat dulu. Belum bisa nih. Hati belum bisa. Belum bisa maafin. Berat banget. Sampai segitunya. Iya, maafin sudah maafin. Tapi kalau misalnya diminta balik kayak dulu gitu. Aduh maaf deh ya. Nggak bisa. Balik kayak dulu nggak bisa gitu ya. Ya udah, semua orang pasti ada masanya begitu. Saya pernah punya pengalaman pribadi, Bu. Masa-masa saya mau beranjak dewasa lah. Saya pulang dari Hadramut aja kan masih anak-anak, umur 17 tahun. Saya bilang saya pulang dari Hadramut belum dewasa. Mau pulang dari Hadramut lagi beranjak dewasa. Dunia dakwah itu baru bagi saya. Apa nih? Oh, ngajar tuh begini, oh muamalah sama orang tuh begini. Kita ngejajakin, kita membaca dakwah itu seperti apa. Oh begini, ada orang yang harus diiniin, ada orang yang harus diginiin, ada orang. Kita membaca situasi yang ada. Tentu ketika kita belum sibuk, belum beraktivitas, belum mulai mengajar, apa sih kerjaan kita? Main. Ketemu si A, ketemu si B, jalan yuk. Janjian makan di mana, janjian di sini, ayo jalan lagi. Hari-hari begitu, ini belum ngajar nih. Belum ngajar. Dulu saya ingat banget sama sahabat-sahabat, kalau udah kita hampir bisa dibilang ketemu nasi itu jarang. Kalau ketemu nasi itu bukan masakan rumah, masakan warteg. Karena kita komplotan, rame-rame. Wih, lagi ada bakmi yang enak di sini, jalan. Lagi ada yang ini enak, jalan. Hari-hari begitu. Belum punya aktivitas. Belum punya. Mulai ada aktivitas. Ngajar. Jarak itu ada kan? Karena kita mulai beraktivitas. Mulai mengajar. Mulai punya tanggung jawab. Mulai skip ajakan. Maaf gak ikut dulu dan lain sebagainya. Dan itu berjalan berapa kurun waktu, katakanlah berapa tahun gitu ya. Ada satu momen ya, dan ini menjadi pelajaran berharga banget bagi saya. Ada satu momen, hati ini rindu, pengen kumpul, pengen ketemu pas ada momen gitu. Momen pas kebetulan kan namanya teman-teman gitu ya. Pasti kan kalau pas lagi ada apa, momen kumpul, wah rame-rame. Ini hati udah penuh ekspektasi. Kangen sama si A, kangen sama si B, pengen dudukan, pengen ngobrol, pengen apa. Kita udah. Begitu kita datang, ngobrol ketemu, ternyata dapat sindiran. Ya Allah, masih ada. Kirain udah ketelan bumi. Satu lagi bilang, waduh duduk sama orang langit mah susah.
Kita kan orang bumi gitu ya. Ini bukan sekarang Bu, bukan saya yang sekarang, bukan. Saya baru mulai ngajar waktu itu. Jadwal pengajian saya mungkin baru 5 tempat, 3 tempat. Saya melihat ada perubahan. Ketika itu saya itu orangnya nggak banyak nyaut. Saya kalau ada orang kayak gitu saya diem sambil senyum-senyum saya amatin. Tapi pulang itu saya mikir, kita nih ngilang bukan karena ganti lingkungan. Kita nih menghilang juga bukan karena kita melupakan. Tapi manusia itu sering kali menganggap demikian. Artinya ketika seseorang itu menghilang berarti lupa kita dilupain kita sama dia. Ketika seseorang itu punya aktivitas baru, kita tuh cenderung menghakimi, menilai, dan lain sebagainya. Tanpa kita tuh pernah melihat dari sisi kacamata positif yang baik itu dengan gini. Oh ya gimana kabar ente? Sibuk apa sekarang? Ngapain aja? Apa aja yang lagi dikerjain? Apa aja? Kan enak Bu kalau ngomong kayak gitu. Tapi ketika itu nggak dapat, saya masih penjajakan. Saya pulang nih, hati saya berasa banget. Wah, kenapa saya dapat omongan-omongan kayak gini? Saya berusaha meyakinkan hati, hum ashabi, ini teman-teman aneh. Ini teman-teman saya. Kok bisa ada kata-kata begitu? Ngobrol-ngobrol gitu. Kok bisa ada sindiran-sindiran begitu? Wah, ketika itu terjadi, saya ngomong gini sama diri saya mau berhenti kumpul. Saya kagak mau ngumpul. Berapa lama? Sampai waktu yang gak ditentukan. Saya gak dendam sama teman-teman saya, enggak ya. Gak ada satupun yang saya kalau ingat sekarang saya dendam, gak ada. Tapi saya bilang mending kagak ngumpul. Kalau ngumpul saya pegel. Gak ada yang gak usah ngumpul. Apa yang saya lakuin? Sibuk aja lah, sibuk. Sibuk dagang, awal-awal sibuk kerja, sibuk usaha, sibuk ngajar, sibuk nih perdana. Makin sibuk, makin gak ada namanya. Mainnya di kampung mulu maksud lalu ya. Wah, belusukan, gang ini, sini. Makin sibuk, gak ada waktu. Gak bisa kumpul, gak bisa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ngilang. Balik dengan versi saya yang baru. Saya nggak kesel tuh main ngomong, sama nyindir. Hubungan saya baik sampai sekarang. Tapi saya rubah. Saya nggak suka ada orang nyindir dengan kata-kata begitu. Saya nggak pernah mau gituin teman saya. Enggak. Pasti ketika saya pertama bertemu orang saya bakal tanya, lagi sibuk apa? Ente lagi ngapain aja? Kemana aja? Lagi di mana? Kerjaan lagi ngapain? Lagi apa? Saya bertanya kepada dia agar dia menceritakan kepada saya aktivitasnya. Karena itu yang saya rasa saya nggak pernah ditanya itu dari orang-orang sebelum saya. Saya nggak pernah ditanya itu. Ngapain? Ada yang perlu dibantu? Ente lagi sibuk di mana? Ngajar di mana? Kegiatan apa? Perlu bantuan nggak? Akhbirni, kabarin, ini itu. Yang tidak saya dapati dulu, tidak ingin saya ulang lagi untuk mereka-mereka sekarang ini. Justru awal mengawali pembicaraan, saya akan selalu mengawali. Kef, ente lagi ngapain aja sekarang? Ada berita apa? Cerita mana? Ada apa yang bisa Anda bantu? Karena itu sederhana Bu. Tapi itu akan berkesan sekali di hati mereka. Ketika saya masa menjauhi diri dari pertemanan, dari kumpul, dari apa karena saya sibuk menempa diri, ada salah satu orang tua penasehat kita duduk terus dia bilang, lama nggak ketemu, tahu-tahu di majelis ketemu. Pilihan ente ini tepat. Saya nengok, apa maksudnya? Pilihan tepat apa? Menghindar dari orang-orang. Saya bilang ada waktunya kita perlu menghindar. Ada.
Tapi sebetulnya bukan itu inginnya hati kita. Kita pengen hatinya itu semuanya kalau bisa seharmonis pikiran, pengennya seindah bayangan. Tapi ternyata kenyataan kadang-kadang menyadarkan kita semua itu tidak seperti mimpi aja. Allah ini datangkan kepada kita hal-hal semacam ini agar kita belajar. Dan saya belajar dari semua fase demi fase hidup saya. Saya belajar. Saya bagi ini kepada ibu-ibu. Saya bilang apa? Bu, mungkin kita hari ini kesibukan ibu hadir kajian, ibu juga akan mendapat sindiran, kalimat. Oh, dia mah orang beda sekarang. Wah, dia mah orang ini sekarang. Wah, dia mah siapa orang kajian. Wah, dia mah ustazah. Dia mah dan seterusnya. Yang paling tahu kita itu kita. Saya ketika itu mendeteksi rasa sakit di hati. Oh, ternyata kumpul tuh nyakitin ya. Oh, ketika itu ngumpul tuh nyakitin. Mending gak ngumpul dulu dah. Daripada ngumpul akhirnya saya makin banyak sakit hati. Enggak dah. Kan sayanya belum kuat ternyata. Ketika kita mendetek rasa sakit berarti saya nganggap apa? Saya belum kuat nih di sini nih. Saya perlu nempak diri saya dulu dah. Saya belum kuat di bagian itu. Saya menghindar. Dia bilang, pilihanmu tepat. Mending ngejauh. Harum daripada dekat. Ada aja yang dilihat buruknya. Nah, saya senyum. Saya nggak jawab. Karena kadang-kadang omongan seperti itu ada baiknya, tapi bisa jadi juga ada tidak baiknya. Kalau kita milihnya sekarang senyum aja lah daripada banyak ngomongnya. Iya kan gitu, senyum aja. Yang penting ketemu sama siapapun sekarang saya dengan sahabat belajar untuk tidak pernah melupakan siapapun juga. Hadza ukhti, hadza sadiqi, dia saudara saya, dia sahabat saya, dia teman dekat saya, dia dulu orang yang begini sama saya, dia itu jangan dilupain. Dan dari situ nggak ada istilah kalimat yang keucap dari mulut kita, cukup tahu aja ternyata perangai dia begitu, nggak ada. Saya ingat-ingat ada nggak ya yang kayak gitu ya, yang menurut saya, oh ternyata teman saya begini modelnya, oh cukup tahu aja. Mulai hari anak maka ogah temenan lagi sama dia. Alhamdulillah masa jauh ini nggak ada. Baik-baik aja semuanya. Dan justru ketika kita berusaha menempa diri sendiri, karena kan yang bermasalah kita bukan orang. Orang mah bebas mau ngomong apaan aja. Andai kata ketika itu mungkin saya kuat, saya bisa aja balikin omongan. Langit dari mana sih? Bumi yang mana sih? Tetelan bumi mati dong. Betul dong? Iya, tapi ketika itu saya belum kuat. Saya nggak bisa jawab. Saya memilih diam sambil mengartikan setiap kata itu untuk hal-hal yang bagi saya menyakitkan. Kalau hari ini ada orang datang ngomong begitu sama saya, Masya Allah, artis YouTube datang di depan kita. Masya Allah, Ustazah Tenar ada di depannya. Saya bisa jawab. Loh, saya bisa jawab karena saya udah kuat. Saya udah kuat kalau ada orang hari ini mau beri nyinyiran seperti itu atau mau beri kata-kata yang seolah-olah memojokkan kita, menyudutkan kita dengan kata-kata tersebut, saya udah bisa jawab karena kita sudah kuat. Kita udah kuat. Bukan berarti sindiran itu berarti kita bisa ngamuk, bisa marah, tidak. Tapi kita bisa menimpalinya dengan bercandaan lagi, ditimpalin dengan bercandaan lagi, dan seterusnya. Karena kita nggak luput dari orang-orang yang seperti itu. Akan selalu ada dalam ruang lingkup kita orang-orang yang seperti itu. Maka kita jagain hubungan kita dengan siapapun, ya. Ingat daripada nasihatnya Sayyidina Ali Al-Khawas. Oh, man i'tadzara ilai akhu bima'dzirah. Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah menyampaikan, barang siapa ya yang saudaranya datang kepada dia dengan membawa uzurnya,
tapi kamu nggak terima, kana alaihi minal khati'ah, bagi dia orang yang menolak permohonannya itu, meminta maafnya itu, bagi dia dosa seperti dosanya orang yang suka memungut pajak. Mungutin pajak, na'udzubillah min dzalik. Nah itu punya dosa sendiri. Ternyata orang yang menahan diri dari beri apa? Beri maaf, dosanya akan dia tanggung seperti dosanya orang yang memikul dosa karena memungut pajak. Idza ja'akum akhukum mu'tadziran faqbilu. Sayyidina Ali Al-Khawas berkata, ya kalau saudaramu datang menghampirimu membawa uzurnya, terima. Apalagi kalau dia sampai udah mohon-mohon. Udah mohon-mohon, maafin, saya salah, mencoba untuk memperbaiki hubungan berulang kali. Dia pengen banget bisa memperbaiki lagi ukhuwahnya. Jangan nutup hati, Bu. Kalau seorang udah tidak merasakan kelembutan dalam hatinya, fa illam yajid ahadukum fi qalbihi riggah li akhi. Kalau sampai ada orang, kok hati saya ini nggak bisa lunak ya, nggak bisa maafin dia lagi ya, kata Sayyidina Ali Al-Khawas, faryarja' ala nafsihi billah, kembalikan penyesalan itu untuk dirimu sendiri. Pada apa sama diri kamu? Kok bisa saudara kamu datang tapi nggak terima? Padahal kita pun sebagai manusia seringkali luput dari menunaikan hak. Berarti ketika ada orang menutup pintu maaf, kita lebih buruk dari yang berbuat salah. Ya, kita lebih buruk dari yang berbuat salah. Ada orang datang minta maaf, kita bilang, aneh belum bisa maafin. Yang nggak bisa maafin itu aswa, lebih buruk daripada dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kita betul-betul jaga ukhuwah kita, hubungan kita, ya, daripada sesama saudara-saudara kita. Ketika kita berbuat salah, berbesar hatilah untuk memohon maaf. Ketika kita melakukan khilaf, berbesar hatilah memohon maaf. Karena orang yang datang dengan memohon maaf pasti orang yang paling selamat dari kesombongan. Orang yang susah minta maaf, nyimpen aja, ya, dendam di hati, sulit untuk maaf, nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya, nggak ada baiknya. Maka kita minta sama Allah, Allah bersihkan hati kita semua, Allah jaga hati kita semua, agar kita semua ini diberikan hati yang luas, yang lapang, yang bersih, ya, dan bisa menjalankan ukhuwah kepada segenap kaum muslimah dimanapun mereka berada dengan hak-hak yang semestinya. Insya Allah Allah jaga hubungan-hubungan kita, baik itu hubungan rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak-anaknya, hubungan saudara dengan saudaranya, hubungan sekandung dengan sekandungnya, hubungan seiman dengan antara saudara-saudara seiman lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga bangsa, bahkan kalau bisa Allah jaga juga hubungan kita dengan bangsa-bangsa yang ada di tanah air kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, Allah tuntun dan bimbing keyakinan kita, Allah selalu sertai kebaikan-kebaikan di dalam langkah-langkah kita, dan mudah-mudahan insya Allah di penghujung Rajab yang penuh dengan kebaikan ini, insya Allah Allah selalu tuntun dan bimbing kita semua untuk menjadi orang-orang yang menghidupkan hari-hari